Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang sangat sejuk, di tempat yang sangat berkah ini, kita kembali merasakan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang masih bersarang dalam hati kita, dengan hati tenang dan ikhlas, kita berbondong-bondong dari rumah kita, dari tempat kerja kita menuju rumah Allah ini, yang tak lain dan tak bukan adalah untuk menunaikan ibadah kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah. Meski masih banyak kita lihat di sekeliling kita, di sekitar kita, kawan-kawan, kerabat, bahkan famili kita yang mungkin siang hari ini mereka lebih memilih bersantai di rumahnya, mereka lebih memilih asik dengan media sosialnya, mereka lebih asik melanjutkan pekerjaannya. Inilah tugas kita sebagai seorang muslim, saling mengingatkan, terkhusus sebagai keluarga kita, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah, lindungilah keluarga kalian dari api neraka. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini dan keluarga kita semua adalah termasuk orang-orang yang sadar dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan melaksanakan kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Salawat beriringkan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para tabi'in, dan insyaallah kita semua adalah termasuk ke dalam golongan umat beliau, sehingganya di akhir yaumil kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana tidak ada pertolongan pada hari itu. Orang yang tidak lagi menghiraukan keluarganya, wa ummihi wa abihi, bahkan tidak lagi menghiraukan ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, kerabat dan saudara-saudaranya, karena pada hari itu seorang sudah sibuk meminta pertolongan di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan syafaat bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat
Masjid Al-Jihad yang berbahagia. Suatu ketika salah seorang sahabat baginda Nabi SAW datang menemui baginda Nabi, yang dimana kisah ini diabadikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan Al-Ansari, di mana ketika itu seorang sahabat menghampiri baginda Nabi, meminta nasihat yang singkat, meminta petuah yang ringkas. Ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat, izni wa aujiz, wa fi riwayatin alimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang ringkas. Dalam riwayat, ya Rasulullah, berikanlah aku pengajaran yang singkat. Mendengar perkataan salah seorang sahabat, maka baginda Nabi SAW bersabda, idza kunta fi salatika fasalli salatan muaddi. Apabila, yang artinya nasihat singkat yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat tersebut, idza kunta fi salatika fasalli salatan muaddi. Apabila engkau hendak melaksanakan sholat, apabila engkau hendak menunaikan ibadah sholat, maka jadikanlah seolah-olah sholat yang akan engkau kerjakan adalah sholat terakhir dalam hidupmu. Nasihat singkat ini mengabarkan kepada kita semua dan memberi nasihat kepada kita semua akan pentingnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan datangnya seorang sahabat tadi dan sabdanya baginda Nabi tadi menasehati kita akan kualitas ibadah yang diperlukan. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjalankan ibadah sholat seakan-akan itulah sholat terakhir yang kita lakukan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah salah satu nasihat ringkas baginda Nabi yang insya Allah menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai umatnya, dimanapun kita berada, terkhusus kita yang sudah usia lanjut. Apa yang kita harapkan di dunia ini kalau bukan memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ibadah pada Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya kematian. Insya Allah kalau kita sudah memikirkan kualitas ibadah kita kepada Allah, kita sudah menjadikan quality ibadah kita adalah the best quality kita ibadah kepada Allah, insya Allah maka kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang muttaqin. Karena begitu luar biasa janji Allah apabila kita sudah bisa menjadi orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itulah harapan kita semua, bisa menjadikan ibadah kita adalah ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya kita semua bisa menjadi orang yang bertakwa dan akhirnya kita semua bisa menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa